Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk pagi ini kami diberkati dengan hadirat-Mu, dan kami juga pasti diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua yang siap diberkati boleh angkat tangannya dalam nama Yesus, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Gimana kabar saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, amin. Dengan iman sekali lagi katakan, gimana kabarmu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, amin. Termasuk yang live streaming, saudaraku, Anda bukan menonton ibadah tapi kita sedang beribadah, amin. Semuanya shalom. Boleh silahkan duduk saudara. Pujian yang kita nyanyikan tadi yaitu kita mencintai tempat kediaman Tuhan. Apa sih tempat kediaman Tuhan? Tempat kediaman Tuhan tulisannya cuma satu, kasih karunia. Tahtanya bertuliskan kasih karunia. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Nah, saudaraku, pagi ini atau hari ini saya mau sampaikan menaklukkan musuh dengan tempat kediaman Tuhan, dengan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13, pada waktu itu Yosua sedang mengawasi kota Yeriko untuk hitung-hitungan, untuk mengira-ngira kekuatannya. Muncullah di dekatnya seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Yosua menghampiri dia dan bertanya, "Engkau ini kawan atau lawan?" Ayat 14-nya, "Aku panglima bala tentara Tuhan." Yosua sujud menyembah dan dia berkata, menyembah dia serta berkata, "Katakanlah apa perintahmu atau pesanmu atau tuntunanmu untuk kami." Ayat 15-nya, "Lepaskan kasutmu," kata Tuhan, "karena tempat ini kudus." Yosua menaati perintah itu. Bapak Ibu perhatikan saya, kembali ke ayat 13. Yosua ada di titik di mana dia pernah ada di situ 40 tahun yang lalu. Lihat baik-baik, 40 tahun yang lalu Yosua bersama dengan 11 pengintai yang lain ada di negeri perjanjian untuk mengintai 40 tahun yang lalu. Dan hasil dari pengintaian itu, perhatikan baik-baik, Israel mengalami bencana besar. Mereka gagal masuk negeri perjanjian. Bukan karena hebatnya musuh, bukan karena hebatnya raksasa-raksasa yang ada di negeri itu, tetapi karena ketakutannya yang membuat mereka kalah. 10 pengintai berkata kepada Musa dan seluruh Israel dengan kata-kata negatif, dengan kalimat-kalimat yang pesimis. Dan virus ketakutan itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sehingga membuat bangsa Israel gagal untuk menaklukkan tanah perjanjian. Mereka nyaris masuk, tapi nggak pernah masuk. Dan akhirnya kematian terjadi bagi bangsa Israel. Itu 40 tahun yang lalu. Nah kemudian 40 tahun kemudian Yosua ada di tempat yang sama. Ingat, saudaraku, Yosua ada di tempat yang sama, yaitu di negeri perjanjian. Dan di depannya adalah kota yang paling kuat, kota yang paling besar, kerajaan yang paling aman di dalam pengamanannya dengan temboknya yang bertebal 6 meter. Dan tentaranya yang paling kuat itulah
Yeriko. Yosua hitung-hitungan. Sebab tentara yang Yosua bawa adalah tentara bau kencur yang tidak ada pengalaman berperang, tidak ada pengalaman bercocok tanam, dan tidak ada pengalaman membangun kota, membangun negeri. Kenapa? Karena yang dibawa Yosua memasuki negeri perjanjian, mereka semua adalah yang terlahir di padang gurun, bukan yang lahir di Mesir. Semua yang lahir di Mesir semua udah mati, kecuali Yosua, Kaleb, dan keluarga besarnya. Jadi orang-orang bau kencur inilah yang akan yang Yosua pimpin untuk menaklukkan negeri. Maka ayat 13 berkata Yosua mengira-ngira kekuatannya, hitung-hitungan. Dia berpikir, gimana cara menaklukkan musuh ini? Ada dua musuh yang Yosua hadapi saat itu. Yang pertama adalah kota yang kuat, kota yang paling aman, kerajaan yang paling kuat tentaranya, dan pengamanan yang paling hebat saat itu adalah Yeriko. Kenapa Tuhan gak nyuruh kota Ai dulu yang kecil atau kota lain? Tapi kenapa yang paling besar? Saudaraku, Yosua ngitung-hitungan gimana caranya. Dan saat dia berfokus kepada kekuatannya, tentunya dia akan frustasi, dia akan tahu diri, dia gak akan bisa menaklukkan negeri itu. Muncullah sang anugerah, sang kasih karunia, yaitu Yesus. Dengan pedang terhunus, Yosua menghampiri Tuhan dan berkata, siapa engkau, kawan atau lawan? Bapak Ibu, hari-hari ini saudara dan saya juga menghadapi hal yang sama seperti Yosua. Ada musuh pertama yang rasanya Anda nggak mungkin bisa mengalahkan. Dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa mengalahkan. Yaitu musuh yang pertama adalah COVID-19. Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam hari Kamis kemarin langsung terberita penderita semakin banyak. Bla 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 bla. Kemudian pembatasan sosial, pembatasan mal, tutup mal dan sebagainya. Maka Anda bisa lihat spirit ketakutan itu mengalir ke seluruh seantero kota. Semuanya dilanda ketakutan akan COVID-19. Saudara, apa yang bisa kita andalkan dalam situasi seperti ini? Pakai masker, face shield, vaksin, apakah aman? Tidak. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang sudah divaksin terinfeksi. Nggak sedikit orang-orang yang sudah vaksin kena juga COVID-19. Halo? Maka pagi ini saya memberi selain judul tadi yaitu menaklukkan musuh dengan kasih karunia. Saya mau katakan kepercayaan yang salah menghasilkan perbuatan yang salah. Kepercayaan yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Yosua kalau dia percaya kepada yang salah, yaitu kekuatannya, maka akan menghasilkan hal-hal yang salah. Demikian juga kalau kita percaya bahwa pandemi ini akan menghancurkan Anda, kehancuran yang akan terjadi. Saya mau deklarasikan, angkat tanganmu, angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus tidak ada pemakaman bagimu. Dalam nama Yesus tidak ada ICU bagimu. Gak ada rumah sakit bagimu. Engkau sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kepercayaan ini yang harus Anda pegang. Amin. Kepercayaan ini harus saudara pegang. Inilah musuh yang Yosua hadapi. Ada dua, yaitu apa? Bagaimana mengalahkan Yeriko, kota yang besar, kota yang kuat, kota yang paling subur. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua atau musuh kedua yang Yosua hadapi adalah, lihat baik-baik, masalah ekonomi, pangan, finansial. Karena 40 tahun Tuhan
memelihara mereka. Lihat baik-baik, setiap hari Tuhan gak pernah terlambat mengirimkan mana fresh from heaven. Setiap morning, setiap pagi, morning grace. Mereka gak berupaya, mereka gak berjerih payah, tapi setiap pagi ada embun, ada kasih karunia, ada roti dari surga. Dan setiap sore Tuhan memberikan vitamin, yaitu daging puyuh. 40 tahun untuk 2 juta orang Israel. Tetapi begitu mereka masuk negeri perjanjian, makanan pagi dan makanan sore ini stop, berhenti. Nggak ada lagi mana fresh from heaven. Nggak ada lagi daging puyuh gratis setiap sore. Yosua berpikir bagaimana cara memberi makan 2 juta orang Israel. Bagaimana caranya? Mereka udah terbiasa 40 tahun. Weh, ini kebiasaan. Ingat baik-baik. Saudaraku, setiap kalau pagi sore seperti itu menjadi habit, menjadi kebiasaan mereka. Nah, bagaimana mengubah kebiasaan ini? Sementara yang lahir di padang gurun nggak pernah bercocok tanam. Yang lahir di padang gurun nggak pernah, saudaraku, belajar bertani. Yang lahir di padang gurun yang Yosua bawa untuk masuk negeri nggak pernah belajar membangun kota, membangun rumah. Yosua hitung-hitungan. Maka 2 musuh yang Yosua hadapi sama dengan apa yang hari ini dunia atau saudara dan saya hadapi. Yang pertama, gimana sih kita mengalahkan COVID-19? Yang kedua, gimana kita mengalahkan akibat COVID-19 ini? Betul? Gimana akibat COVID ini? Yaitu apa? Krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis pangan. Saudara kepala rumah tangga mungkin akan berpikir, gimana cara saya mencukupi, menyediakan makanan untuk keluargaku? Bagaimana saya menyediakan makanan untuk rumah tanggaku? Bagaimana untuk sekolah anak-anakku? Kita ada di zaman yang serba aneh. Di zaman saya sekolah, kamu sebulan nggak masuk sekolah, nggak naik kelas. Hari ini 1 tahun lebih nggak masuk sekolah, naik semua. Betul nggak? Kita ada di zaman yang aneh. Dunia semua terbalik. Loh, iya atau iya? Coba kamu zaman saya tahun 80-an SMA, nggak masuk sekolah, jangankan sebulan, 3 minggu, nggak naik kelas, bro. Hari ini kamu masuk sekolah malah nggak boleh. Ya atau iya? Nah, Anda ada di situasi yang serba terbalik. Saudara dengarkan baik-baik. Seluruh dunia diatur, hari ini dengar. Ada satu kekuatan di balik COVID-19. Ingin mengatur seluruh dunia untuk menjadi apa? Satu agama. Perhatikan ini. Coba seluruh dunia sekarang pakai masker. Anda lihat berita-berita menakutkan. Pesan saya daripada dengar berita-berita menakutkan hoak-hoak, mending nonton sepak bola Piala Eropa. Betul? Saya lihat bahagia mereka nggak pakai masker tuh yang nonton. Wow, ikut tepuk tangan. Mending saudaraku kita lihat klip-klip yang lucu-lucu. Sukacita, makan, sate lah, apalah. Betul. Nah, baik kembali ke tadi. Saudaraku, masker tidak menjamin, bahkan vaksin. Udah 2 kali vaksin. Mau Sinovac, mau Astra, mau Yamaha, mau Kawasaki, mau Pfizer, nggak jamin. Saya banyak menerima beban doa dari jemaat yang anggota keluarganya kena COVID, yang familinya di luar pulau, luar kota kena COVID. Dan rata-rata mereka langsung ngomong ketakutan. Saya tanya, dari mana Anda tahu kamu COVID? Familimu COVID? Hasil tes, Pak. Begitu secari kertas ini seperti vonis hakim. Mendakwa Anda, menghukum Anda, dan membuat Anda ketakutan.
Loh Pak, apakah kita nggak percaya? Saya kasih tahu, bisa jadi itu ketuker, salah data. Bisa jadi saudaraku error. Saya mau beritahu, saya nggak mau sampaikan di mimbar. Data-data yang sebenarnya saudaraku, aduh. Ada orang yang nggak dirawat di salah satu isolasi, dilaporkan oleh salah satu kabupaten atau pemkot, itu dirawat. Ada yang begitu kok. Itu mengena, saya ngerti sendiri. Cuman kan nggak etis saudaraku, ini bisa jadi, ya udahlah nggak usah lah ya. Yang jelas, dengarkan baik-baik. Saya mau katakan, Anda jemaat PFA House of Grace, dengarkan baik-baik. Tidak ada ruang ICU bagimu, tidak ada rumah sakit bagimu, nggak ada pemakaman bagimu. Yang ada sukacita, kekuatan dari surga turun. Amin. Banyak orang saat ini sedang berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Saya mau beritahu itu doa yang salah, doa menurut hukum Taurat. Loh Pak, kan kita minta kekuatan. Dalam kasih karunia Tuhan, kamu gak perlu berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Tapi kamu perlu deklarasi, Tuhan Yesuslah kekuatanku. Tuhan Yesuslah kemakmuranku. Tuhan Yesuslah kesehatanku. Tuhan Yesuslah, saudaraku, perisaiku, perlindunganku. Amin. Haleluya. Nah, saudara, dua musuh ini yang dihadapi Yosua, dua musuh yang sama ini yang kita hadapi juga hari ini. Yaitu gimana ngalahkan COVID-19. Yang kedua, akibat COVID-19 ini dampak ekonomi. Kalau Anda hitung-hitungan, Anda pengusaha, Anda punya toko, Anda buka toko, omset tentunya turun. Tentunya berdampak. Mal-mal sepi, jumlah ibadah jemaat juga berkurang. Kalau melihat keadaan ini semua, wajar kamu takut, wajar kamu akan berpikir, gimana ya? Maka banyak orang berkata, Tuhan beri kekuatan kepadaku. Tapi saya tidak ngomong begitu. Saya mendeklarasikan, Yesuslah kekuatanku, Yesuslah perlindunganku, Yesuslah kemakmuranku. Amin. Nah, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua. Hal yang sama, ternyata Tuhan juga berikan petunjuk kepada kita. Nah, Tuhan menuntun kita, sama seperti Tuhan menuntun Yosua. Yosua tanya, apa perintahmu? Apa pesanmu? Saudara, telinga kita lebih senang mendengar pesan-pesan dari media sosial. Maka saya lihat, mohon maaf, semua yang tergabung di grup WA yang saya adminnya, jangan posting berita-berita yang buruk, jangan posting berita-berita kematian, jangan posting berita-berita menakutkan, lebih baik berita yang lucu. Kalau Anda nggak bisa posting yang baik, posting berita lucu, itu lebih baik. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Ya, saudara, nggak usah Anda posting di grup WA, teman-teman Anda semua udah tahu, di TV ada kok. Semua ada, jangan tambah-tambahi saudaraku. Halo? Jangan tambah-tambahi dengan begitu. Kenapa? Kembali ke tadi. Tuhan memimpin Yosua, maka dalam Yosua pasal 6 ayat 8. Ini loh cara Tuhan. Saya singkat-singkat aja, sebenarnya banyak hal. Ya, Yosua 6 ayat 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Bapak Ibu, Tuhan menyuruh Yosua meniup sangkakala tanduk domba. Perhatikan baik-baik. Mereka memutari tembok atau kota Yeriko selama 13 kali. 12 putaran, semua disuruh diam. Hari pertama 1 putaran, diam. Hari kedua, diam. Hari ketiga, diam. Orang-orang Yeriko mulai bingung. Apa yang orang-orang gendeng ini lakukan? Kok cuman muter diem tok? Maka orang-orang Yeriko mulai mengintimidasi, mulai mengata-ngatai,
mulai berkata, hari keempat Israel tetap muterin Yeriko dan diam. Orang-orang Yeriko mulai ngelempari dengan kotoran-kotoran binatang. Mulai sumpah serapah dikeluarkan. Tetapi pesan Tuhan kepada Israel, diam. Jangan dengerin omongan orang. Jangan dengerin apa yang musuh katakan. Jangan dengerin sebab apa. Apa yang kamu dengar akan membuat kepercayaanmu salah. Kepercayaan yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah. Maka saudaraku, dengar. Sebelum perubahan keadaan, sebelum keadaanmu berubah, sebelum kondisi keuanganmu berubah, Tuhan mau mengubah cara pandang kita, pola pikir kita, paradigma kita dulu yang diubah, saudaraku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, sangkakala tanduk domba berbicara apa? Dan di hari ke-7, putaran terakhir, putaran ke-13, 7 imam ini meniup keras-keras sangkakala tanduk domba dan seluruh Israel. Saudaraku, sama-sama meniup, yaitu apa? Meneriakkan, God is good all the time. Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Mereka semua bersorak-sorai, mereka semua sama-sama meneriakkan, meniup sangkakala tanduk domba. Ini bicara apa? Mendeklarasikan Yesus mati buat mereka. Hari ini banyak orang mendeklarasikan dia mati. Aduh, aku kena COVID nih, gimana nih? Waduh, ini COVID tambah banyak nih, gimana nih? Wah, aduh, gimana nanti usahaku? Banyak orang mendeklarasikan kematiannya. Sama-sama deklarasi kematian Yesuslah yang berkuasa. Sebab Yesus mati, engkau hidup. Yesus mati, engkau sehat. Yesus mati, engkau sembuh. Yesus mati, engkau makmur. Amin. Pak, Bu, meniup sangkakala tanduk domba, kenapa kok bukan sangkakala rusa, tanduk rusa? Khusus ini tanduk domba. Kenapa? Karena sebelum tanduk domba ini menjadi sangkakala, domba ini mesti disembelih. Dan domba gambaran Yesus yang disembelih, yang dikorbankan di kayu salib. Darahnya tercurah. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata demikian. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Halo, perhatikan. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan Yesus mati di kayu salib buat kamu. Kematian Tuhan ini membuat kita selamat. Kematian Tuhan ini membuat kita sembuh. Kematian Tuhan ini membuat kita sehat. Amin. Jadi waktu Anda mendeklarasikan Yesus mati, Anda sedang mendeklarasikan saya hidup. Karena Yesus mati, saya hidup. Yesus sakit, saya sembuh. Yesus miskin, saya menjadi kaya. Yesus miskin, saya menjadi makmur. Yesus yang hebat menjadi melarat supaya saya diberkati. Itu Anda sedang mendeklarasikan hal itu. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Amin. Akhirnya, saudaraku, 453 malam Tuhan nuntun kita. Anda bisa lihat, saya mendisiplinkan diri 1 tahun lebih setiap hari. Saya memimpin jemaat makan tubuh, minum darah Tuhan. Makan tubuh, minum darah Tuhan. Ada ribuan kesaksian kesembuhan terjadi. Ada ribuan kesaksian saudaraku. Maka jangan anggap enteng perjamuan. Halo, 450 lebih hari kita udah lakukan ini. Ternyata hal yang sama Tuhan nuntun Yosua. Saya ingatkan lagi hal ini kepada saudara. Berhubung dengan berita-berita yang semakin menakutkan. Saya mau kasih tahu, justru Tuhan membuat perbedaan
Amin. Apa yang kau percayai akan menghasilkan. Kepercayaan yang benar menghasilkan hal yang benar. Kepercayaan yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Kepercayaan yang benar menghasilkan hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Tapi kepercayaan yang salah menghasilkan hal yang salah dalam hidup saudara. Katakan amin. Boleh tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, musuh yang dihadapi Yosua seperti tadi saya katakan yaitu apa? Masalah pangan. Ini mimpin 2 juta orang Israel mau makan apa? Tiap pagi biasanya ada mana, ada roti. Tiap sore burung puyuh. Halo? Halo? Tapi sejak mereka masuk Kanaan berhenti. Firman Tuhan berkata kamu akan makan dari hasil negeri itu. Saudara, dulu di Mesir, mereka biasa makan, saudaraku, ketimun, bonteng, semangka, melon, bawang. Dan mereka harus membungkuk untuk mengambilnya. Mereka bercocok tanam untuk makan buat dirinya dan store kepada Kairo, kepada Mesir, kepada Firaun. Mereka bangsa budak harus store kepada majikan. Tetapi sebagai budak pun mereka terpelihara mengambil bawang prai, kemudian semangka, bonteng. Saudaraku, mengambil dengan cara membungkuk. Ini berbicara resiko untuk sakit pinggang terjadi. Betul apa betul? Banyak orang-orang udah gak bisa bungkuk begini kok, saudaraku. Ya, nah sekarang mereka di negeri yang baru, negeri perjanjian, yang penuh dengan susu dan madu, yang subur. Tapi pasukan atau rakyat yang dibawa Yosua nggak berpengalaman bercocok tanam, nggak berpengalaman bangun negeri. Maka dalam kitab Yosua pasal yang 24 atau pasal 18 saya lupa, dikatakan gini, Tuhan sengaja menempatkan raksasa-raksasa itu untuk membangun negeri dan kamulah yang mendiaminya. Untuk menanam delima, anggur, korma, kamulah yang menikmatinya. Itulah the year of harvest. Kamu nggak menabur tapi kamu yang menuai. Asal kamu percaya dan menerimanya. Amin. Nah, bagaimana untuk mengalami itu semua? Tuhan beritahu cara untuk mengatasi krisis ekonomi. Tuhan beritahu cara untuk mengatasi krisis finansial. Tuhan beritahu kepada kita bagaimana cara mengalahkan akibat pandemi ini, yaitu masalah keuangan, masalah pangan. Itu yang ditakutkan oleh banyak orang dewasa ini. Saya baru pulang dari Bali, saudara. Pantai Kuta yang biasanya rame jadi sepi. Saya sudah pengen main selancar jadi males, nggak ada lawan, saudaraku. Haleluya. Joger toko oleh-oleh yang rame di Pantai Kuta, bayar aja antri, tutup, saudaraku. Tutup. Semua sepi. Macam-macam, semua badan jerit keuangan, jerit ketakutan. Dan bahkan banyak teman-teman pendeta juga ngomong yang sama. Gimana ya? Sekali lagi seperti yang saya katakan Kamis kemarin, Tuhan sedang menunggu kamu putus asa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Di saat kamu putus asa mengandalkan kekuatanmu, di situ kamu bisa mengandalkan kekuatan kasih karunia Tuhan. Saudara, ini justru waktunya. Ingat, kalau kamu bekerja dan kamu dapat duit, itu diperhitungkan sebagai upah. Karena kamu bekerja. Tapi kepada orang yang gak bekerja diberikan sesuatu, itulah namanya kasih karunia. Di masa seperti ini, dengarkan baik-baik, banyak orang masih mengandalkan kekuatannya sendiri mengais rupiah dan melupakan ibadah.
Mengais rupiah dan melupakan Tuhan. Mengais rupiah dan melupakan kasih karunia. Mereka pikir mereka mampu, mereka bisa dengan kekuatannya sendiri. Tuhan nunggu sampai orang itu frustasi. Yosua frustasi. 40 tahun yang lalu dia masih trauma. Maka ayat tadi berkata Yosua berdiri dan mengira-ngira kekuatannya. Bagaimana saya bisa menaklukkan kota ini? Dia mengukur kekuatannya. Dan di situ, saudaraku, dia tahu dia nggak mampu, dia tersungkur, jatuh tersungkur. Anda tahu apa yang Yosua lakukan? Ini juga yang Petrus Simon lakukan. Dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Semalam-malaman Simon mencari ikan di danau Tiberias. Semalam-malaman mencari ikan, artinya apa? Bicara waktu cari ikan yang tepat adalah malam. Tempatnya tepat cari ikan di danau. Dan Simon pengalaman sebagai nelayan, punya modal perahu, punya modal jala. Semalam-malaman mereka bekerja keras, tapi hasilnya nol besar. Zong. Di saat dia sudah putus asa dengan kekuatannya, di situ sang kasih karunia muncul. Yesus berkata, tolakkan perahumu lebih ke dalam. Yesus pinjam perahunya. Saudara Simon bisa berkata, Guru, aku kerja keras gak dapat apa-apa, sekarang kau mau pinjam perahuku. Engkau gak tahu kebutuhanku. Banyak orang berkata, ibadah sih ibadah, yang gue butuhkan bukan ibadah. Firman sih firman, yang gue butuhkan sekarang makan. Saya mau beritahu, Yesus tahu itu. Anda lihat, Yesus bisa saja ngomong sama Simon, tebarkan jalamu dulu, setelah dapat ikan saya pinjam perahumu ya. Enggak loh. Yesus pinjam perahunya Simon dulu. Setelah dipakai pelayanan, dipakai khotbah kepada orang banyak. Setelah itu Yesus berkata, tolakkan perahumu lebih ke dalam. Siang hari bolong, waktunya nggak tepat. Tebarkan jalamu. Simon menebarkan jala, tarik, dan Anda lihat jala mereka koyak, satu perahu penuh. Tuhan menunggu kamu. Yang live streaming saya mau beritahu, Tuhan sedang menunggu kamu. Kalau hari ini kamu belum frustasi dengan kekuatanmu, lanjutkan perjuanganmu sampai frustasi. Betul? Pesan saya sih, lebih baik kita frustasi duluan deh dengan kekuatan kita. Karena kita tahu nggak mungkin kita bisa menang tanpa Tuhan. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan COVID tanpa Tuhan. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan krisis tanpa Tuhan. Waktu kita libatkan Tuhan sedari awal, saya percaya kemenangan menjadi bagian saudara. Lebih meriah tepuk tangan yang buat Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, gimana cara ngalahkan itu? Tadi Yosua mendeklarasikan Yesus mati. Ternyata untuk masalah keuangan, masalah pangan, masalah finansial, Tuhan mau Yosua mendeklarasikan Yesus bangkit dan hidup. Dengan cara apa, Pak? Perhatikan baik-baik. Yeriko, kota yang paling kaya, kerajaan paling besar, kerajaan paling kaya, dan kota yang paling subur. Kenapa Yosua kemudian mengutuk setelah menang pada Yeriko? Untuk supaya nggak membangun lagi kota Yeriko. Sebab bagi Israel, Yeriko akan dikhususkan sebagai tanah pertanian. Karena Yeriko adalah oasis di padang gurun. Subur sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yosua lakukan? Apa yang Tuhan perintahkan pada Yosua? Semua jarahan Yeriko, jangan ambil satupun untuk dirimu. Semuanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Saudaraku, mestinya kalau kita pasti akan berpikir, kenapa justru yang hasilnya besar, kotanya besar, jarahannya banyak, Tuhan mau persembahkan buat Tuhan. Sementara kota Ai, kota yang lain, ambil. Kota Ai kecil, dengarkan baik-baik. Saudaraku, sebenarnya
Kota Ai dan yang lainnya bukan kecil. Gini loh, tanah perjanjian itu luas. Yeriko itu hanya satu kota, dan itu kota yang paling besar. Hasilnya paling besar. Ini dipersembahkan buat Tuhan, tapi 90% dari tanah perjanjian itu menjadi milik Israel. Berarti tetap lebih besar bagian saudara daripada apa yang kamu berikan pada Tuhan. Betul? Oh iya. Tapi kenapa Tuhan mau itu? Ini bicara apa? Saudaraku, yang terbaik, yang pertama, yaitu apa? Hatimu. Begitu kamu menjarah harta, begitu kamu gajian, begitu kamu dapat komisi, kamu agent, begitu kamu dapat kangtau, begitu kamu dapat cien, kamu dapat keuntungan. Yang Tuhan mau, hatimu pertama yang kamu ingat, bukan untuk keperluanmu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Betul nggak? Yang Tuhan mau hatimu, dan hati itulah yang terbaik yang Tuhan mau. Waktu kamu gajian 5 juta, kamu nggak pikirin dulu beli paket data, kamu nggak pikirin dulu bayar anak sekolah, kamu nggak pikirin dulu untuk yang lain, tapi yang kamu pikirkan pertama apa? Untuk Tuhan dulu. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia mau diutamakan. Dia nggak mau diabaikan. Dia nggak mau dinomor duakan. Apalagi nomor 19. Dia nggak mau, saudara. Dia mau menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Nah, ini Yosua melakukan. Maka seluruh jarahan Yeriko dipersembahkan untuk Tuhan. Ibrani 7 ayat 8. Ini yang Yosua lakukan. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tapi di sana Tuhan yang menerimanya. Baca sama-sama bagian terakhir, 1, 2, 3. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Kok nggak tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Ingat, makan tubuh minum darah Yesus mendeklarasikan, menjadi kesaksian, Yesus mati buat saya. Ternyata waktu kita bawa persepuluhan, saya bertahun-tahun ngasih persepuluhan, baru tahu Tuhan bukakan kepada saya baru kemarin. Yaitu apa? Waktu kita memberikan persepuluhan, kita mendeklarasikan Yesus bangkit, Yesus hidup. Ternyata ini saat Anda memberi perpuluhan tanpa Anda sadari atau Anda sadar, dengarkan baik-baik. Anda sedang mendeklarasikan Yesus yang mati sudah bangkit dan dia hidup. Karena dia hidup, dia pelihara saya. Karena dia hidup, dia menyediakan buat saya. Karena dia hidup, dia menjaga saya. Karena dia hidup, dia mengcover saya. Karena dia hidup, dia memberkati saya. Itu dia. Maka Anda tahu, Bapak Ibu, halo? Gaya hidup tanah perjanjian bukan lagi membungkuk, mengambil semangka, bonteng, bawang. Yang cenderung ada kemungkinan cedera pinggang, saudaraku. Perlu obat parem kocok, saudara. Tapi di tanah perjanjian Tuhan nggak ngajar begitu lagi. Bukan dengan susah payah, dengan mudah. Yaitu apa? Delima, arah, anggur. Tempatnya di mana? Di atas. Anda tinggal memetiknya. Anda tinggal mengambilnya. Anda tinggal memetik, nggak perlu membungkuk. Anggur, delima, arah, Anda ambil, Anda ambil, Anda ambil. Siapa yang menanam? Raksasa. Berarti dengar, tantangan pandemi ini, inilah raksasa. Dan raksasa ini Tuhan biarkan untuk membuat Anda panen. Dengan kasih karunia, Anda akan mengalami penuaian yang besar. Tunggu waktunya, kamu akan lihat. Kamu harus kalahkan 2 hal ini dulu dengan 2 cara yang Tuhan pimpin buat kita. Pesan terakhir. Kenapa Yosua dan seluruh Israel nggak boleh bicara sepatah kata pun sampai putaran ke-12. Dan nggak boleh dengerin omongan orang-orang Yeriko. Sebab apa yang kamu dengar berkali-kali, sekalipun itu dusta,
akan menjadi kebenaran dalam dirimu. Dan kebenaran itu akan kamu percayai. Dan kepercayaan yang salah menghasilkan hal yang salah. Tuhan mau Yosua dan seluruh Israel hanya mendengar pesan Tuhan. Jangan dengerin yang lain, tutup telingamu. Kita gampang terpengaruh dengan berita-berita. Halo? Halo? Pesan saya saudara, ingat, pikiranmu harus diisi hanya dengan firman. Sebab buah roh, buah itu adalah kehidupan. Sementara perbuatan daging itu adalah pekerjaan. Buah cabai di rumah saudara akan tumbuh dengan sendirinya, asal engkau beri cukup air dan cukup sinar matahari. Demikian juga, ingat, buah yang paling rendah nilainya di hadapan Tuhan itu materi. Tapi buah yang tinggi, 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Dalam Galatia pasal 5 ayat sebelum tentang buah roh. Perbuatan daging telah nyata. Tak, 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 tak. Ini bicara apa? Pekerjaan. Tetapi buah roh akan muncul. Buah itu akan muncul dengan sendirinya jika pohon itu kamu siram dengan air yang cukup. Kamu sinari dengan hangatnya matahari. Hal yang sama. Anda mau berbuah? Kalau tidak ada yang amin. Anda mau berbuah? Siapa yang mau berbuah, lambaikan tangannya. Anda harus cukup disirami dengan air firman kehidupan. Anda harus cukup disinari dengan hangatnya kasih karunia Yesus Kristus. Maka dengan sendirinya buah itu akan mulai bermunculan dalam dirimu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Dan buah-buah yang kelihatan, yaitu apa? Uang, finansial, materi, itu akan bermunculan dengan sendirinya. Amin. Singkirkan hal-hal yang membuat Anda takut. Jangan taruh pikiran hal-hal yang bikin pikiran Anda takut. Sebab apa yang Anda takuti, itu yang terjadi. Pikiran negatif akan selalu memberi dampak yang negatif pula. Kepercayaan yang salah akan menghasilkan hal yang salah. Maka Anda lebih percaya berita di luar. Atau percaya firman yang saya katakan, yang saya deklarasikan buat Anda. Tidak ada ruang ICU bagimu. Tidak ada pemakaman bagimu. Tidak ada kebangkrutan bagimu. Kamu tetap sehat, kuat, makmur, panjang umur. Diberkati Tuhan. COVID menjauh daripadamu. Daripada. Kenapa kita terus menerus berbicara tentang COVID? Kenapa kita nggak ikuti apa yang Yesus katakan? Berkatalah kepada gunung ini. Tercampaklah, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut. Daripada kita terus membicarakan tentang gunung ini. Gunung COVID, gunung krisis ekonomi, terus menerus Anda bicarakan akan menimbulkan efek negatif dalam pikiranmu. Lebih baik engkau berdiri dan berkata, dalam nama Yesus, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Sebab aku anak yang diberkati Tuhan. Aku sehat, kuat, makmur, panjang umur. Haleluya. Bangkit berdiri, tepuk tangan paling meriah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada Untukku. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu selamanya. Selamanya ku cintai
tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batas selamanya. Selamanya ku kantai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kasih-Mu selalu takkan pernah Kau ku hindari. Kasih-Mu selalu sekali lagi takkan pernah kau ku hindari. kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah dan makanlah. Mari yang percaya di tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tempat kediaman Tuhan kami cintai. Dan tempat kediaman Tuhan bernama kasih karunia. Hampiri tahta kasih karunia. Dan temukan rahmat, alami kasih karunia-Nya, dan terimalah pertolongan Tuhan untuk saudara. Engkau hidup bukan karena berita-berita negatif. Berhenti melihat, mendengar, menonton hal yang negatif. Isi pikiran dan hatimu dengan air hidup yaitu firman Allah. Dan izinkan Tuhan menghangatkanmu dengan kasih karunia-Nya. Maka dalam dirimu akan bermunculan buah kehidupan, buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya. Dan juga buah-buah yang kelihatan, materi, ekonomi, semuanya engkau akan melihat, engkau akan mengalami. Tuhan mengizinkan saudaraku, raksasa-raksasa itu tidak dibunuh Tuhan, tapi dibiarkan untuk membangun kota-kota supaya engkau yang mendiaminya. Membangun pertanian supaya engkau yang memakannya. Maka the year of harvest engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Engkau menuai luar biasa. Amin. Berkati, kami mau mendeklarasikan kebangkitan Tuhan dengan persembahan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang membawa persepuluhan. Juga persembahan syukur, engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.